Selamat sore saudara, inilah breaking news Kompas TV terkait final Piala AFF U23. 5 jam menuju laga final AFF U23 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 bersama saya Yan Rahman. Dan saudara, final Piala AFF U23 akan tersaji pada Selasa malam atau sekitar 5 jam lagi dari sekarang. Pelatih Timnas Indonesia Gerald Vandenberg percaya diri mampu memenangi laga di waktu normal atau 90 menit. Sementara pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku laga melawan Indonesia akan jadi pertarungan mental bagi anak asuhnya. Timnas Indonesia akan menantang juara bertahan Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Aroma balas dendam kental tercium karena 2 tahun lalu di ajang yang sama, Garuda Muda dikalahkan Vietnam. Kesempatan bermain sebagai tuan rumah tentu akan dimanfaatkan Ahmad Maulana dan kolega untuk balas dendam sekaligus mengangkat trofi juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah 38 tahun nirgelar di Jakarta. Nada optimistis terlontar dari pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg. Tanpa meremehkan Vietnam, juru taktik asal Belanda optimistis mampu menang dalam waktu normal. Pertahanan rapat akan jadi kunci sambil mencari celah untuk mencetak gol. First of all, I didn't say that we will win in 90 minutes. We will try to win in 90 minutes. But I have a lot of respect for the team from Vietnam because it's a very good team. And it will be a very hard game. And hopefully we can beat them. But it's a very good team. And if you look to the team, and I think the basic to win a game is to get 0 goals behind. So I think that's the most important. And I think we will score goals. Sementara Vietnam datang sebagai juara bertahan, sekaligus tim paling sukses dengan koleksi 2 trofi juara. Namun bagi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, hal ini bukan keuntungan. Satu-satunya yang terpenting adalah pemain yang mampu tampil baik di laga final menghadapi Indonesia. Faktor mental akan sangat menentukan siapa yang terbaik di kompetisi ini. 경기를 덜 했기 때문에 그래도 체력적으로는 조금 인도네시아보다는 더 낫다고 생각이 듭니다. 그래도 지금 결승전은 또 체력보다는 정신력이 또 앞서야 좋은 결과 만들어낼 수 있기 때문에 내일 정신적으로 체력적으로 잘 준비해서 좋은 경기 할 수 있도록 준비하겠습니다. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Indonesia harus menelan pil pahit kalah adu penalti di final Piala AFF U23 2023. Pendukung timnas berharap kekalahan itu akan dibalas di laga final yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Angga Nuriski, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara Timnas U23 dan Vietnam U23 akan bertemu di final Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno malam nanti. Timnas U23 yakin menang dan tanpa perlu perpanjangan waktu. Sementara Vietnam sebagai juara bertahan juga yakin mampu menekuk Indonesia untuk meraih trofi ketiga Piala AFF U23. Kita ulas bersama analis sepak bola Bung Haris Pardede yang sudah hadir di studio Kompas TV. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore juga, Bung Yan. Sebelum kita panjang-panjang berdialog, saya mau nodong dulu. Seberapa optimis Bung Harpa kalau kita melihat bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam apabila bertemu trennya kerap negatif? Ya, saya optimis pertandingan ini akan berlangsung seru dan ketat. Itu yang pasti. Kalau saya ditanya atau ditodong tadi apakah optimis menang, chance-nya 50-50. Ya, karena ini berdasarkan dari perjalanan dari kedua tim selama di grup. Tadi teman-teman redaksi sudah menyajikan potongan komentator dari pelatih pelatih dari Vietnam. Dia sendiri sudah mengutarakan soal endurance, mungkin Vietnam agak sedikit unggul. Kenapa? Karena mereka pertandingan lebih sedikit satu. Kemudian kita main 30 menit lebih lama karena kita perpanjang waktu saat menghadapi Thailand. Tapi dia juga mengatakan ini adalah soal mental. Nah, kemudian kita ada keuntungan soal tuan rumah. Tapi Vietnam juga punya keunggulan dalam
kerja sama tim. Dalam set piece mereka sangat luar biasa, bola-bola mati. Jadi kalau saya lihat ini 50-50. Tapi buat saya yang terpenting adalah bagaimana buat saya pribadi ya, akan lahir pemain-pemain yang matang nanti dan siap mengetuk pintu tim nasional senior. Karena ada beberapa pemain yang kelihatannya punya potensi. Jens Raven. Siapa saja? Jens Raven misalnya. Karena ini sendiri saya todong Patrick Kluivert waktu di FC House di Kuala Lumpur. Saya tanya, termasuk juga dengan asistennya Sofian, saya tanya kira-kira ada nggak mungkin Jens Raven masuk menggantikan Ole. Dia bilang maybe gitu. Dan dia bilang setelah ini saya akan langsung ke Jakarta nonton U23 dan memang dia lakukan kan. Jadi itu yang terpenting buat saya. Kemudian juga ada saya nggak tahu mungkin Muhammad Ferrari, mungkin Arkan Fikri, atau Raihan Hanan, atau Donitri yang tentunya kalau kita sepakat lebih penting bagaimana pemain ini bisa membantu tim nasional senior untuk nanti round 4 di Saudi. Kalau kita tadi bahas mengenai sejarah Indonesia melawan Vietnam, kerap negatif, sebetulnya apa saja sih yang bisa dipelajari dari permainan Vietnam? Kalau kita nonton begitu ya, Vietnam sebelumnya tuh permainannya tek-tek, tegas, menyerang begitu. Apa yang harus dipelajari dan diantisipasi? Ada dua hal secara umum yang harus diantisipasi oleh pasukan Vandenberg kalau kita setiap berhadapan dengan Vietnam. Satu, masalah mental. Masalah mental itu apa? Mereka ini sangat paham karakter Indonesia, gampang dipantik emosinya. Makanya dulu era Park Hang-seo itu kita paling gampang dikalahin. Kenapa? Bukan soal materi menurut saya, walaupun waktu itu tanpa diaspora. Karena setiap konferensi pers, H-1, Park Hang-seo itu selalu bikin statement yang bikin kuping kita merah. Kemudian diamplifikasi oleh netizen, didengar oleh pemain, kemudian mereka emosi. Tapi itu mulai hilang di era Trozier. Ya, dia nggak paham situasi seperti itu, sehingga para pemain kita lebih tenang. Itu yang pertama. Makanya waktu itu kalau kita ingat, di Piala Asia Senior saat kita menang 1-0, itu kan gara-gara kita justru dilanggar streak sehingga akhirnya dapat penalti. Itu yang pertama. Jadi soal mental kita jangan gampang terprovokasi. Timnya Vandenberg harus ngasih masukan nih ke pemain. Jangan dipancing. Nanti pasti trash talk tuh ada ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal permainan. Kalau kita lihat 7 gol yang tercipta selama 3 pertandingan, 2 di grup dan 1 di Filipina, lawan Filipina di semifinal, itu dari 7 gol 6 diawali dari crossing, Mas. Dari crossing, apakah crossing bola hidup, ataukah dari tendangan penjuru, dan 4 diantaranya dari 7 gol itu, 4 itu dari sundulan. Dan itu banyak lagi peluang-peluang yang dari sundulan yang ditepis, yang dianulir, dan lain-lain. Artinya secara umum kita sudah bisa melihat nih, seperti apa gaya bermain dari Vietnam, dan saya yakin pasukan Vandenberg, pelatih Vandenberg sudah mengantisipasi itu. Kalau kita melihat karakter dari Vandenberg ini kerap sekali menerapkan pola-pola yang bisa dibilang quote-unquote tanda kutip ajaib begitu. Kita lihat di dua pertandingan sebelumnya melawan Malaysia dan juga Thailand gitu. Kerap melakukan pertukaran pemain yang memang banyak yang bilang tidak pada tempatnya begitu. Pendapat Anda seperti apa? Memang netizen tidak salah dalam menilai ya. Tapi ketika kita sering mengikuti konferensi pers, menanyakan langsung ke orang yang bersangkutan, kadang-kadang itu bukannya asal-asalan begitu. Saya sedikit masih mau flashback ke Piala Asia Senior saat kita kalah 3-1 dari Jepang. Saat itu kalau kita masih ingat, Elkan Bagot itu di 10 menit terakhir disuruh maju di depan. Seperti Muhammad Ferrari saat kita menghadapi Thailand. Ketika di mix zone, saya bertanya dengan Sintayong saat itu pelatih timnas, ini spontan atau by design? Dia bilang by design. Memang kita kadang-kadang menyiapkan juga alternatif kalau buntu. Dan kebetulan saya nggak meliput untuk yang U23 kali ini ya. Tapi itu menarik untuk dikatakan atau ditanyakan ke Vandenberg. Apakah Muhammad Ferrari, mungkin itu dimasukkan Mas Yan, emang sengaja atau spontan aja salah-salahan? Saya yakin nggak. Makanya ketika dia ada di depan, fungsi dia tuh ada 2. Sebagai distraction dan juga mungkin sebagai goal getter. Dan saya pikir setelah itu kan dia akhirnya berhasil. Jens Raven jadi ada ruang untuk menanduk bola dan akhirnya satu sama. Oke, nanti kita lanjutkan semakin seru perbincangan kita. Namun kita lihat dulu 5 jam menuju kick off begitu. Kita lihat dulu suasananya di Gelora Bung Karno. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di sana. Asri, seperti apa situasinya di sana 5 jam jelang kick off? Apakah sudah ada supporter timnas yang datang ke Gelora Bung Karno? Pantauan saya Yan, saat ini Gelora Bung Karno Jakarta belum terlalu ramai supporter skuad Garuda begitu ya, karena kalau mengingat hari ini merupakan hari kerja, jadi kemungkinan besar masyarakat termasuk supporter skuad Garuda masih menjalankan aktivitasnya masing-masing. Kalau pertandingan pukul 20 waktu Indonesia Barat, biasanya GBK ini mulai diserbu sekitar pukul 17, jadi 3 jam sebelum pertandingan. Tapi meskipun demikian, ada beberapa tadi
supporter yang sudah mengenakan jersey dan siap untuk mendukung timnas melawan Vietnam nanti malam. Dan mereka juga punya ekspektasi yang besar begitu terhadap skuad Garuda, karena kita ketahui bersama di final Piala AFF U23 2025 ini bukan hanya ajang atau perebutan trofi saja, tapi juga ini menjadi ajang untuk adu kekuatan raksasa besar sepak bola muda di Asia Tenggara. Dan tentunya kalau untuk skuad Garuda, untuk Indonesia, tentu ini bisa jadi ajang balas dendam setelah kalah melawan Vietnam 2 tahun lalu di Piala AFF U23 2023. Dan banyak sekali harapan dan ekspektasi yang dimiliki oleh para supporter terhadap timnas nanti malam. Ada juga beberapa pemain jagoan yang disebutkan, dan tadi para supporter tidak hanya dari daerah Jakarta, tapi ada yang rela datang dari Depok, sengaja dari pagi sudah bersiap untuk kemudian bisa tiba lebih dulu di Gelora Bung Karno Jakarta dan nanti bisa masuk stadion lebih awal. Ada yang membawa anak-anaknya juga. Ramai sekali Yan, dan luar biasa sekali antusiasmenya, meski memang seperti yang saya sebutkan belum begitu ramai, belum begitu padat begitu ya, bisa dihitung jari begitu supporter yang tiba di sini. Nah, seperti apa ekspektasi yang ditaruh dan juga bagaimana prediksi skor dari para supporter? Saya sudah mewawancarai beberapa supporter timnas Indonesia sebelumnya yang telah kami rekam, silakan. Untuk ekspektasi Garuda Muda, insya Allah kita gol ya 1-0, karena permainan sangat seru ini. Untungnya kita tuan rumah. Emang skill sih kita ya mungkin tipis lah ya kan, cuma kita yakin Indonesia pasti menang. Yakin Indonesia pasti menang? Skornya 1-0. Siapa pemain jagoannya? Jagoan saya siapa tuh, yang si Arhan ya? Farhan ya? Iya. Oh, oke. Nanti nonton ya berarti? Ya, nonton lah. Siap. Oke. Makasih, Pak. Oke, makasih, Mbak. Ya. Kalau untuk malam ini pastinya saya pastikan menang untuk lawan Vietnam. Indonesia pasti menang. Ya. Saya dukung Indonesia, pokoknya harapannya menang Indonesia. Ya. Siap kasih support terbesar ya di malam ini? Oh pasti support untuk Indonesia. Laga yang sangat dinanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya akan banyak sekali supporter timnas Indonesia yang akan berkumpul di GBK untuk memberikan dukungannya terhadap timnas. Dan mengingat bahwa ini menjadi laga final begitu dan akan mengundang, menarik banyak sekali antusiasme dari masyarakat, tentu saja keamanan dipersiapkan. Ada 1.252 personel gabungan dari TNI dan juga Polri untuk kemudian bisa mengamankan area di GBK, tidak hanya lalu lintas tapi juga keamanan, dan juga apabila nanti ada kepadatan atau crowded di sini dicegah. Dan dari pihak petugas keamanan begitu mengimbau masyarakat khususnya supporter yang tiba dan nanti menonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta untuk menjaga ketertiban, tidak saling memprovokasi. Sementara demikian, kembali ke Anda, Yan. Baik, betul sekali Asri Gunawan bahwa ini nanti laga yang sangat dinanti, sekitar 5 jam lagi, mungkin juga semakin sore akan semakin ramai di sana. Dan terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana atas laporan langsungnya dari Gelora Bung Karno. Nanti kami juga akan mengupdate lagi dari Anda. Terima kasih. Bung Harpa, tadi kita sempat membahas bagaimana prediksi dan juga keseruan yang akan nanti terjadi begitu di laga antara Indonesia dan juga melawan Vietnam. Namun kalau kita melihat prediksi Anda terkait dengan line up dan juga formasi akan seperti apa, kita ketahui satu nama saja, seperti tadi juga sempat ada wawancara penonton begitu, supporter terkait dengan Arkan Fikri begitu ya. Kemarin kan sempat absen tuh di melawan Thailand. Nanti akan seperti apa kira-kira formasinya? Tapi tahan dulu jawabannya, sesaat lagi kami kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Timnas Indonesia akan menantang juara bertahan Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Aroma balas dendam kental tercium karena 2 tahun lalu di ajang yang sama, Garuda Muda dikalahkan Vietnam. Kesempatan bermain sebagai tuan rumah tentu akan dimanfaatkan Ahmad Maulana dan kolega untuk balas dendam sekaligus mengangkat trofi juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah 38 tahun nirgelar di Jakarta. Nada optimistis terlontar dari pelatih timnas U23 Gerald Vandenburg. Tanpa meremehkan Vietnam, juru taktik asal Belanda optimistis mampu menang dalam waktu normal.
pertahanan rapat akan jadi kunci sambil mencari celah untuk mencetak gol. First of all, I didn't say that we will win in 90 minutes. We will try to win in 90 minutes. But I have a lot of respect for the team from Vietnam because it's a very good team. And it will be a very hard game. And hopefully we can beat them. But it's a very good team. And if you look to the team, and I think the basic to win a game is to get 0 goals behind. So I think that's the most important. And I think we will score goals. Sementara Vietnam datang sebagai juara bertahan, sekaligus tim paling sukses dengan koleksi 2 trofi juara. Namun bagi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, hal ini bukan keuntungan. Satu-satunya yang terpenting adalah pemain yang mampu tampil baik di laga final menghadapi Indonesia. Faktor mental akan sangat menentukan siapa yang terbaik di kompetisi ini. 일단 경기를 덜 했기 때문에 그래도 체력적으로는 조금 인도네시아보다는 더 낫다고 생각이 듭니다. 그래도 지금 결승전은 또 체력보다는 정신력이 또 앞서야 좋은 결과 만들어낼 수 있기 때문에 내일 정신적으로 체력적으로 잘 준비해서 좋은 경기 할 수 있도록 준비하겠습니다. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Indonesia harus menelan pil pahit kalah adu penalti di final Piala AFF U23 2023. Pendukung timnas berharap kekalahan itu akan dibalas di laga final yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Angga Nuriski, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara Timnas U23 dan Vietnam U23 akan bertemu di final Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno malam nanti. Timnas U23 yakin menang dan tanpa perlu perpanjangan waktu. Sementara Vietnam sebagai juara bertahan juga yakin mampu menekuk Indonesia untuk meraih trofi ketiga Piala AFF U23. Kita ulas bersama analis sepak bola Bung Haris Pardede yang sudah hadir di studio Kompas TV. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore juga, Bung Yan. Sebelum kita panjang-panjang berdialog, saya mau nodong dulu. Seberapa optimis Bung Harpa kalau kita melihat bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam apabila bertemu trennya kerap negatif? Ya, saya optimis pertandingan ini akan berlangsung seru dan ketat. Itu yang pasti. Kalau saya ditanya atau ditodong tadi apakah optimis menang, chance 50-50. Ya, karena ini berdasarkan dari perjalanan dari kedua tim selama di grup. Tadi teman-teman redaksi sudah menyajikan potongan komentator dari pelatih pelatih dari Vietnam. Dia sendiri sudah mengutarakan soal endurance, mungkin Vietnam agak sedikit unggul. Kenapa? Karena mereka pertandingan lebih sedikit satu. Kemudian kita main 30 menit lebih lama karena kita perpanjang waktu saat menghadapi Thailand. Tapi dia juga mengatakan ini adalah soal mental. Nah, kemudian kita ada keuntungan soal tuan rumah. Tapi Vietnam juga punya Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kami membahas terkait dengan jelang final AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam nanti malam. Tadi saya bersama Bung Harpa sempat membahas mengenai prediksi line up dan juga formasi. Kami memiliki data grafisnya yang bisa ditampilkan. Karena memang sebelumnya di pertandingan sebelumnya ada Akhan Fikri yang absen begitu dan diprediksi pada permainan kali ini akan dimainkan begitu oleh Vandenberg. Anda melihat prediksi starting line up di Timnas U23 yang ditampilkan ini seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bisa mulai dari belakang ya, M. Ardiansyah sudah membuktikan kapasitasnya. Dia sebagai penjaga gawang yang cakap ya, dalam bukan hanya soal shot stopping tapi juga bagaimana dia build up serangan. Kemudian kalau saya duet CB ini akan menjadi milik Kakak, ya Kadek dan Kakang. Ya, kan kebetulan pelatih lawan ini, pelatih Vietnam, Kim ini juga pernah menjadi pelatihnya Kakang saat di Asian All Star pas lawan MU waktu itu. Jadi mungkin nanti ada nostalgia sedikit. Nah, di kiri saya setuju nih. Jadi Donitri kembali kembalikan posisinya sebagai LB. Karena kemarin menurut saya Frankie Misa waktu taruh di sana
menurut saya nggak terlalu maksimal atau biasa aja. Dan kita perlu firm pemain yang berpengalaman seperti Donitri ya. Donitri jebolan Piala Asia U23 by the way. Kemudian di kanan kalau saya bukan Ferrari ya, tapi Alvarez Buffon. Jadi di bek kanan ini beberapa kali Vandenberg itu mencoba Ahmad, pertama Buffon, lalu kemudian dicoba lagi Ahmad Maulana, sempat bagus waktu lawan, kalau nggak salah lawan Malaysia, kemudian bagus, tapi kemudian pas jadiin starter kemarin lawan Thailand kurang lagi, begitu dimasukin Buffon bagus, jadi menurut saya Buffon. Nah kalau kita lihat antara pasangan Ferrari ini bisa dibilang Kadek dengan Ferrari ini pemain senior begitu yang sudah malang melintang di lapangan begitu. Apakah kalau melihat line up ini justru tidak ideal pasangan ini? Karena dari awal pun kelihatannya Vandenberg sudah mempercayai duet Kadek dan juga Kakang. Jadi saya rasa ada pameo dalam teori perang itu don't change your main gun in the middle of the war. Jadi kalau tiba-tiba dipasangkan dengan duet yang baru, takutnya mereka shaky begitu. Kecuali memang mungkin absen ya, misalnya Kakang yang bisa main. Jadi kalau menurut saya sih tetap Kakang sama Kadek, kemudian di kanan Buffon. Nah kalau kita mungkin dorong ke tengah sedikit, tadi Mas Yan sudah menyebut Mas Arkan Fikri. Arkan Fikri ini 50-50 lah. Karena terakhir dikatakan sebenarnya sudah pulih, tapi mungkin pasca traumatic injury itu yang mungkin belum dapat. Jadi kalau buat saya, kalau itu membahayakan karir dia, mendingan leave him alone. Jadi nggak usah dipasang daripada dia dipaksakan main, kemudian walaupun kita juara, kemudian dia ntar kambuh lagi. Sayangnya banyak partai-partai atau kompetisi yang penting menunggu di depan. Misalnya September nanti ada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026, itu kan awal September. Dia kan pasti diperlukan. Bahkan kita nggak pernah tahu tim nasional senior kita yang nanti akan bertanding Oktober mungkin memerlukan dia. Jadi buat saya yang terpenting adalah karir dia. Kalau untuk di trio di depan saya pikir kalau memang Raven sembuh itu trionya udah pas banget. Apabila belum sembuh total sebaiknya tidak diturunkan di laga nanti ya karena memang karirnya masih panjang begitu. Apabila memang kembali tidak diturunkan, apakah formulasinya akan sama dengan saat melawan Thailand kemarin? Nah, ada beberapa opsi yang saya baca juga dari lini media massa, dari platform sosial media dan juga diskusi dengan teman-teman. Dion ini kan membelah opini ya, which is nice saja. Yang penting kita jangan menghujat, itu yang nomor satu. Kalau trio lini tengah mungkin Robby Darwish sudah firm ya, karena kita memang membutuhkan holding satu. Nah siapa nih temennya? Kalau Tony memang balik, mungkin saya rasa Tony pas untuk mengisi. Kenapa? Dia juga selain kuat dalam bertahan dan menyerang, dia juga punya tendangan shoot dari luar kotak penalti yang bagus. Nah satu lagi pertanyaan siapa kan? Bisa Dion, bisa juga Brandon Schoenemann. Brandon Schoenemann ini menurut saya juga menarik ya. Kebetulan ayahnya kita semua mungkin tahu, Timo Schoenemann. Punya visi bermain yang sangat bagus, naluri bertanya juga oke. Jadi ini nanti akan kembali kepada preferensi pelatih. Dia akan lihat secara mental, karena kan kalau kita di ruang ganti itu pelatih pasti bisa ngelihat kan. Mungkin fisik kita tahu, tapi mental mungkin pelatih lebih tahu mana yang akan lebih fisik pas diturunkan. Dan juga mental yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat pola permainan dari Vietnam ini sebetulnya 11-12 dengan Thailand, penyerangannya, agresivitasnya. Dan kita lihat juga pemain kunci dari Vietnam ini. Sebenarnya siapa saja yang perlu diwaspadai. Melihat pemain ini yang mumpuni begitu dan juga jadi ancaman bagi timnas Indonesia. Anda melihatnya seperti apa pemain kunci Vietnam, Quang Phat Khang nih, kapten tim? Ini pasti salah satu pemain yang paling harus diwaspadai ya. Ini pemain yang punya kecepatan juga, main di posisi kiri kan kita lihat, dan ini teman-teman redaksi sendiri sudah memberikan satu detail ya, 21 cap bersama tim nasional senior. Jadi memang nggak kaleng-kaleng juga. Agak mirip-mirip dengan prototipe tim nasional kita. Ada beberapa pemain yang sudah membela tim nasional senior. Tapi seperti yang saya katakan tadi, crossing mereka adalah nomor satu senjata andalannya. Kalau crossing mereka bisa kita patahkan dan kita bertumpu nanti mungkin sama Donitri maupun Buffon atau siapapun yang ditaruh di bek kiri dan bek kanan, maka mungkin 60-70% kita bisa mematikan serangan dia. Karena itu tadi, 6 dari 7 gol mereka itu berawal dari crossing. Either itu dari corner kick ataupun dari crossing open play. Lihat selanjutnya pemain yang harus diwaspadai dari Vietnam. Ini ada Nguyen Dinh Bach. Posisinya penyerang, ini kalau ini seperti apa? Iya, ini sama, ini udah jelas dia punya kapasitas dalam finishing. Kadang-kadang dia juga bermain keluar, kemudian melakukan decoy, lalu melakukan shooting, kepalanya juga bahaya. Ini pemain yang memang patut diwaspadai, tapi itu tadi balik lagi. Ya kalau supply bola nggak ada ke dia, maka 60-70% kemungkinan dia mencetak gol juga sudah berkurang. Kalau kita melihat bahwa pemain kunci ini sangat mengancam begitu. Bagaimana untuk lini pertahanan Indonesia? Anda melihat tadi pasangan tadi seharusnya diprediksi tadi ada yang diganti begitu. Sementara Vandenberg sendiri
pernah mengatakan harus memperkuat lini pertahanannya yang menjadi fokus utama saat ini. Ya, sebenarnya kalau untuk lini pertahanan saya nggak terlalu khawatir ya, karena kalau kita lihat di luar Brunei lah, itu kita 2 pertandingan kan cukup solid ya pertahanannya. Bahkan lawan Thailand pun kita lihat secara organisasi maupun secara individu kita bermain sangat baik. Secara individu, Kadek Arel misalnya kita lihat 2 kali dia melakukan blocking yang sangat penting. Mungkin blockingnya itu kalau diibaratkan striker seperti mencetak gol ya. Kemudian duet mereka sudah kompak seperti yang saya katakan tadi, nggak usah dirubah-rubah lagi. Dan bahkan kita juga punya pemata serangan pertama dalam diri Dobby Darwish. Jadi saya pikir untuk pertahanan kita aman, yang penting tinggal bagaimana kita nanti bisa mencetak gol. Tapi kalau kita berbicara tidak usah diubah-ubah lagi. Ya. Tapi kita selalu melihat bahwa ciri khas dari Vandenberg itu selalu sering mengubah-ubah pemain begitu. Ya. Dan kalau kita melihat juga di lini depan, sempat secara belak-belakan Vandenberg bilang bahwa lini depan kita tumpul. Ya, Menurut betul. Anda? Ya itu betul. Ya kita bisa melihat sendiri bagaimana sekali lagi lawan Brunei itu nggak usah dihitung lah ya. Kemudian kita dua lawan berikutnya di grup itu kita tidak bisa mencetak gol oleh pemain kita. Memang satu ada kita lawan Filipina menang 1-0 tapi melalui gol bunuh diri. Itu pun lewat lemparan ke dalam, which is sebenarnya nggak masalah juga. Cuman akhirnya kan itu menuntut kita untuk lebih tajam lagi. Makanya ketika menghadapi Thailand kita kesulitan. Untungnya Vandenberg di tengah pertandingan berani melakukan improvisasi sehingga akhirnya mencetak gol. Jadi sekali lagi tantangan kita nanti adalah bagaimana kita pertama melihat Jens Raven dulu, apakah fit, dan kedua apakah kita kemudian bisa mencetak gol bukan hanya dari Jens Raven tapi juga dari second line. Oke. Berhubung waktu kita terbatas nih, Bung Harpa, saya langsung todong saja. Tadi di awal ditodong, di akhir ditodong juga. Prediksi skor. Prediksi skor kelihatannya 0-0 dan akan adu penalti. Dan akan adu penalti Dan lagi. kita menang. Oke, seperti yang terjadi di laga sebelum melawan Thailand ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Haris Parede, pengamat sepak bola atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait jelang final AFF U23 Timnas Indonesia melawan Vietnam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yan Rahman, sampai jumpa.